Baiklah jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Haleluya. Bersyukurnya kita pada pagi hari ini, kerana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu dan beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan dan rombongan daripada Eksko Pelayanan Pemuda-Pemudi BM Daerah Merapuk Lawas. Baiklah, bagi memulakan ibadah kita pada hari ini, saya menjemput Deaconess Janet Olivia untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Bagi yang tidak berhalangan, kita mau membawa roh dan jiwa kita untuk di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu, yaitu Ku Masuk Ruang. Daripada Eksko PMM Daerah Merapuk Lawas dan yang dikasihi semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini.
kursi Bemar SIB Masanoi. Dengan itu dijemput Deacon Severly Sagar untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan penutupan. Dipersilakan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu lagi. Baiklah, semulakan ucapan saya. Yang dimuliakan Allah Bapa kita yang di surga, yang dihormati barisan kepimpinan bagi rombongan yang hadir pada hari ini daripada Exco Pelayanan Pemuda-Pemudi BIM daerah Merapok. Bertemu kita di tempat ini, kita percaya semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan untuk kita, semuanya atas kebaikan Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita di tempat ini. Kami selaku pihak tuan rumah ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan karena dengan izinnya kita dapat berkumpul dan bersekutu dalam sesi lawatan pelayanan bersama dengan rombongan daripada Exco Pelayanan Pemuda-Pemudi BIM daerah Merapok Lawas. Saya percaya kehadiran rekan-rekan daripada Exco Pelayanan Muda-Mudi dari BIM daerah Merapok Lawas ini di tempat ini merupakan satu berkat yang besar bagi kami jemaat Tuhan yang ada di SIB Masanoi. Kami sangat terkesan dengan semangat dan visi yang dibawa oleh rombongan bagi kami di sidang ini. Sehubungan dengan semua ini, kami jemaat SIB Masanoi merakamkan ribuan terima kasih karena memilih gereja kami sebagai destinasi lawatan, perkongsian dan pelayanan yang sangat memberkati kami di tempat ini. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan sekali lagi. Seperti kata ucapan Pendeta Sagar Sinau semalam, sekiranya sudi adalah lebih baik kiranya rombongan memperkenalkan diri masing-masing supaya apa ini pepatah yang selalu kita dengar, tak kenal maka tercinta katanya. Oke, jadi adalah lebih baik untuk kesudian para rombongan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin berpantun. Saya jarang-jarang ini berpantun ini. Jadi dengarlah pantun daripada saya sebelum saya mengakhiri ucapan ini. Indah sungguh pemandangan desa, tersenyum mesra si anak darah. Kristus menyatukan kita semua, walau di mana kita berada. Dengan itu, saya menggulungkan ucapan ini. Selamat melayani dan beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, ruang dan waktu ini juga saya berikan kepada pihak rombongan untuk turut menyampaikan sepatah dua patah kata ucapan. Penghargaan dipersilakan. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata sebelum kami beredar pulang selepas tengah hari nanti. Segala puji, syukur dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita melalui lawatan ini. Salam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Gembala sidang atau pastor sidang ini serta para pemimpin SIB Masanoi, seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi. Pertama sekali, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih karunia-Nya kita telah dipertemukan dan dipersatukan
di dalam lawatan ini dan diberi kesempatan untuk mengalami persekutuan yang sangat indah ini. Selama 2 hari ini kita bukan sekadar berkumpul, kita mengalami hadirat Tuhan yang nyata di tengah-tengah kita. Dengan penuh kerendahan hati, kami dari pelayanan pemuda-pemudi daerah Merapuk ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada SIB Mesanoi. Terima kasih atas sambutan yang hangat kemarin. Kemarin kami telah disambut oleh wakil gereja ini dengan sambutan yang sangat hangat. Kami merasakan diterima seperti keluarga, dilayani dengan kasih Kristus, diberkati melalui setiap persekutuan. Sesungguhnya apa yang saudara-saudara lakukan bukanlah perkara kecil. Ini adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kepada semua yang terlibat, kami juga ingin merakamkan penghargaan kepada para pelayan, pemusik, dan pendoa yang begitu setia melakukannya demi kebaikan kita semua dan untuk kemuliaan Tuhan. Makna daripada lawatan ini bukan sekadar program, tetapi menguatkan hubungan dalam tubuh Kristus. Kami datang sebagai tamu, tetapi pulang sebagai keluarga. Harapan kami ke hadapan, walaupun pertemuan ini akan berakhir tengah hari ini atau bila, dan pasti hari ini hubungan ini terus terjalin. Kami berbesar hati untuk menantikan kedatangan SIB Mesanoi untuk melawat gereja-gereja Tuhan di daerah Merapuk. Kasih di antara kita terus bertumbuh, pelayanan kita terus diberkati Tuhan. Izinkan saya memimpin kita dalam doa. Saya ingin mengakhiri dengan doa yang pendek. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah ini. Terima kasih untuk SIB Mesanoi, untuk kasih dan pelayanan mereka, untuk pastor sedang ini, untuk majlis gereja dan kepenetuan. Kami berdoa, berkati setiap keluarga, berkatilah gereja ini, berkati pelayanan yang ada. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi tempat ini. Dan saat kami kembali, kiranya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Seterusnya kita akan beralih ke acara pemberian kasih. Oleh itu dijemput Beratua Sagam Sinau mewakili Majelis Sidang diiringi Diaken Severili Sagar untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada wakil rombongan ataupun pengerusi Exco Pemuda-Pemudi BIM Daerah Merapuk Lawas. Baiklah, bagi meriahkan lagi suasana ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan kesaksian gabungan yang diwakili daripada 4 badan pelayanan.
pelayanan wira, pelayanan wanita, pelayanan kanak-kanak, serta pelayanan muda-mudi dan remaja SAB Masonra. Ruang dan waktu saya berikan, dipersilakan.
firman Tuhan. Mari kita siapkan sekali kita undangkan diri kita. Sekali lagi saya ingin menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini yang Tuhan telah berikan. Untuk kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama dengan satu judul atau tema, yaitu memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Baik, untuk itu saya kutip sebuah ayat yaitu dari Yakobus 4 ayat 14b yang berkata demikian, apakah arti hidupmu? Jadi dengan tema memandang kehidupan dari sudut pandang Allah, ini merupakan satu pertanyaan bagi setiap kita yang kita tidak boleh lalui atau abaikan. Kalau saya tanya kepada kita, gambaran apakah yang muncul di pikiran kita dengan soalan bagaimana kita menggambarkan kehidupan. Jadi gambaran yang ada di hati kita adalah merupakan metafora atau kiasan tentang kehidupan Anda. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita melihat uap, dia hanya sebentar atau beberapa detik dan kemudian lenyap. Hidup kita rapuh, hidup ini singkat, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini sangat bernilai di mata Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi hidup. Sumber hidup itu adalah Tuhan sendiri dan bukan kita. Cara kita memandang kehidupan kita itu menentukan hidup kita. Bagaimana kita mendefinisi kehidupan
setiap waktu atau masa dalam hidup kita. Baik, hari ini kita belajar melihat hidup dari perspektif Allah atau dari sudut pandang Allah. Baik, pertama, kehidupan di bumi adalah suatu ujian. Di dalam Alkitab, perkataan pencobaan atau pemurnian, ujian muncul lebih dari 200 kali. Lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Jadi saudara, di dalam Tuhan, hidup ini adalah ruang ujian rohani. Dalam Alkitab, Allah terus-menerus menguji manusia, menguji umatnya, hamba-hambanya. Allah menguji karakter, Allah menguji iman kita, Allah menguji ketaatan kasih kita dan integriti kita di hadapan Tuhan, bahkan kesetiaan manusia. Abraham diuji untuk memberi anaknya Ishak menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Tetapi apakah Abraham ini taat kepada Tuhan atau tidak? Kita tahu bahwa dia menaati Tuhan. Walaupun Ishak itu adalah anak satu-satunya anak kandungnya, tidak ada yang lain. Tetapi apabila Tuhan meminta supaya mempersembahkan Ishak sebagai persembahan korban kepada Tuhan, dia tidak menahan, tapi mentaatinya dan menjadi contoh bagi kita. Dan kita juga sedang diuji hari ini. Apa yang Tuhan uji? Kesetiaan kita, ketaatan kita, integriti kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kalau doa kita tidak dijawab? Adakah kita taat setia kepada Tuhan? Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita juga setia dalam perkara yang besar. Jadi setiap hari adalah ujian. Dan cara kita meresponi masalah, tekanan, kesempatan itu menentukan kedewasaan rohani kita. Bagaimana kita meresponi dalam keadaan-keadaan tertentu ini menyatakan di mana tahap kerohanian kita. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Allah ingin agar kita lulus dalam ujian-ujian kehidupan ini. Dalam 2 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, Tuhan tidak membiarkan kita diuji melampaui kekuatan iman kita. Tetapi setiap kali Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi ujian yang sebesar apapun, Tuhan memberi jalan keluar. Bagian kedua, kehidupan di bumi adalah satu kepercayaan atau titipan, trust, amanah. Semua ini perkataan yang sama. Hidup ini bukan kita punya, Tuhan memberikannya. Dan ini adalah suatu amanah. Bagaimana kita menggunakan hidup ini yang Tuhan beri sampai hari ini atau besok dan seterusnya. Ia adalah merupakan titipan, pemberian, tidak lain daripada itu. Kita bukan pemilik hidup kita. Kita hanya pengelola, penata layan dari segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup ini dan segala yang kita miliki adalah suatu titipan, suatu amanah, kita hanya dipercayakan ini. Dan bagaimana kita menggunakannya, termasuk berkat-berkat. Di Mazmur 139 ayat 5 berkata, pemazmur mengatakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalmu dan apa
Kita bukan warga tetap dunia. Aku ini orang asing di bumi, kata pemazmur, hanya untuk sementara aku tinggal di dunia. Ini orang-orang yang sudah tahu tentang hidupnya dan bagaimana dia memanfaatkan hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup ini adalah misi sementara. Kita tidak boleh bermisi selama-lamanya di bumi ini. Kita dengan misi yang Tuhan berikan sementara ini, ya kita teruskan melayani Tuhan. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 18 mengatakan, apa yang kelihatan adalah sementara. Semua yang kita boleh lihat dengan mata kita ini adalah sementara. Tidak ada yang kekal. Tetapi apa yang kita tidak dapat lihat dengan mata kita, itulah yang kekal. Biarlah hidup yang sisa ini kita pergunakan. Waktu kita, talenta kita, kekuatan yang ada, segala berkat dipergunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memimpin hidup kita selama Tuhan mengizinkan, supaya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, kami sedang tentang hidup kami di bumi ini yang Engkau berikan kepada kami. Hidup ini sangat singkat. Dalam setiap ujian kami mau setia. Dalam setiap kepercayaan kami mau bertanggung jawab. Dalam penugasan hidup kami mau hidup pagi. Pakai hidup kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami sia-siakan hidup ini. Sampai suatu hari kelak kami berdiri di hadapan-Mu dan dapat mendengar suara-Mu berkata, baik sekali perbuatan hamba-Mu yang baik dan yang setia. Haleluya, terima kasih. Firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami hari ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi seperti yang dikatakan dalam Yesaya 5, bahwa firman-Mu yang Engkau berikan sama seperti hujan yang jatuh dari langit dan membasahi bumi serta membasahi tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan buah. Demikian juga firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami hari ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi akan melakukan kehendak-Mu dan berhasil di dalam apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Jadilah di dalam hati kami seperti yang Engkau kehendaki dan ingini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah pun tiba di penghujung acara. Dengan itu saya menjemput Pastor Habil Parain untuk membawa kita di dalam doa penangguhan. Dipersilakan. Dan saya minta semua rombongan untuk maju di depan, dan kami sebagai jemaat Tuhan di depan ini ingin mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan tim ataupun rombongan daripada pelayanan PPP PM daerah Merapok Lawas. Oke, mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama dan mari kita berdoa untuk pelayanan persekutuan dan PPP kawasan daerah Merapok.
bersama-sama dengan saudara kedengaran dan saya akan mengakhiri doa kita setelah doa bersama-sama serta melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala pujian semua kami kembalikan ke hadapan Tuhan pada tengah hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan penyertaan dalam kehidupan kami, di mana kami telah disajikan dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami pelajari bersama-sama ya Tuhan Yesus Kristus. akan senantiasa setia dan akan juga tahan mencegah dari segala berangkat, kita akan berdoa dalam perjalanan kamu nanti. Seperti mana kamu sampai di sini, begitu juga kamu akan sampai di tempat masing-masing. Namun sebelum itu mari kita menyanyi lagu Segala Puji Syukur dulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sabaoth yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Haleluya, oh soraklah haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan saya persilakan nanti Pastor Apel sekali lagi mendoakan atau mengambil doa. Mari kita berdoa supaya perjalanan kalian disertai Tuhan sampai di tempat masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, haleluya. Kita akan serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.